Warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat ya. Baik, kali ini saya coba berbagi informasi dari Kejaksaan Negeri Belu, di mana tepat di tanggal 2 ini Kejaksaan melakukan pemusnahan. Kita ingin tahu sebenarnya seperti apa sih dan apa saja yang dimusnahkan di akhir tahun 2020 ini. Kita ikuti informasi selengkapnya. Kejaksaan Negeri Belu melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti bidang tindak pidana khusus dan tindak pidana umum selama periode 2019 hingga 2020 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berupa perkara perlindungan anak, senjata tajam, narkotika, dan perkara kepabeanan dengan cara dibakar dan dihancurkan. Adapun jenis barang bukti yang dimusnahkan dalam perkara tindak pidana khusus 229 unit iPhone 6s, 6 unit WiFi portable, 2 unit 60 port multiplay, dan 1 unit multiplay USB dengan kisaran harga 500 juta rupiah. Pakaian bekas sebanyak 1.200 karung dengan total kisaran harga dua perkara mencapai 5 miliar rupiah. Untuk perkara tindak pidana umum berupa narkotika jenis tembakau barong dengan berat kurang lebih 5 gram, beserta kertas gulung, dompet berisi potongan pipet plastik berisi sabu dan 1 buah pipet kaca, senjata tajam yang kesemuanya berjumlah 44 perkara. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfonsius Loemau, dalam sambutan pada acara pemusnahan barang bukti berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Belu. Adapun jenis barang bukti yang hari ini akan kita musnahkan itu dari perkara pidana umum berupa senjata tajam, panah, pisau, parang, dan alat-alat lain yang dilakukan atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan untuk barang bukti dan tindak pidana khusus ini ada dua perkara. Yang pertama itu berupa 293 iPhone. Ini diselundupkan oleh WNA Cina melalui perbatasan Timor Leste dan alat penguat sinyal ini. Nah, ini sudah diputus ingkrah, sudah dijatuhi hukuman 2 tahun kurang lebih ya, pengadilan tinggi NTT. Kemudian didenda 100 juta rupiah dan barang buktinya dirampas untuk dimusnahkan. Orangnya sudah kita eksekusi. Jelas Alfonsius, terhadap sejumlah barang bukti dalam suatu perkara putusannya bervariasi, baik dengan cara pemusnahan, dirampas untuk negara, dan dikembalikan kepada yang berhak, dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi dalam suatu putusan terhadap barang bukti, itu memang ada bervariasi ya. Ini kita lihat di perkara penyelundupan barang bekas. Pidana badannya sudah kita eksekusi, barang buktinya kita eksekusi menjadi beberapa cara sesuai dengan putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan terhadap barang bukti itu dikembalikan kepada yang berhak, maka kita akan kembalikan kepada yang berhak. Kalau barang bukti itu berdasarkan putusan dinyatakan dirampas untuk negara, maka barang bukti itu akan kita lelang dan hasil lelangnya akan diekspor ke kas negara sebagai PNBP. Selanjutnya, kalau barang bukti berbunyi bahwa dirampas untuk dimusnahkan, maka kita akan musnahkan. Nah, ini seperti yang terjadi pada kasus penyelundupan pakaian bekas itu. Terkait kasus penyelundupan pakaian bekas 1.200 karung terhadap kapal yang mengangkut dirampas untuk negara dan sudah dilakukan pelelangan, dari hasil pelelangan sumbangsi untuk negara kurang lebih 350 juta rupiah. Warga YouTube, itu dia informasi yang dapat saya hadirkan. Ternyata ngeri juga ya, ada kegiatan penyelundupan yang berhasil diamankan. Dan tadi ada pakaian bekas, ada iPhone. Ini juga tentu harus menjadi perhatian serius masyarakat, agar masyarakat juga jangan mencoba untuk berdagang ataupun melakukan berbagai kegiatan ilegal di perbatasan, karena tidak saja berdampak pada pemusnahan. Jika terbukti, maka yang bersangkutan ini juga bisa dipenjara karena ulahnya melanggar aturan di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke warga YouTube, itu dia konten di hari ini. Terus ikuti channel kami. Sampai jumpa di konten selanjutnya.